Di awal cerita, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Wang Li tengah mengajar bahasa Inggris kepada seseorang yang bernama Liu. Di saat Wang Li sedang mengajarkan beberapa kata bahasa Inggris kepada Liu, tiba-tiba istrinya Liu datang ke sana dan meminta Liu untuk meminum obatnya. Kemudian Nyonya Liu meminta asistennya untuk mengawasi Tuan Liu karena ia akan pergi ke kantor untuk mengurus sesuatu. Setelah sang istri pergi, Tuan Liu malah menyuruh asistennya itu untuk libur hari ini dan Liu pun memberikan beberapa lembar uang kepadanya. Ternyata Liu merencanakan sesuatu dan ia akan bersenang-senang dengan Wang Li. Namun ternyata aksi mereka tengah direkam oleh seorang pria yang bernama Wang Bo. Dan sepertinya Wang Bo dan Wang Li bekerja sama untuk menjebak Tuan Liu. Dan benar saja, Wang Bo dan Wang Li ternyata sepasang kekasih. Dan mereka berdua melakukan hal itu untuk memeras Tuan Liu. Dengan video yang ia miliki, Wang Bo mencoba mempermainkan Tuan Liu agar ia mau menuruti permintaannya. Wang Bo meminta Tuan Liu untuk memberikan sejumlah uang cash kepadanya. Dan jika tidak, maka video tersebut akan disebar oleh Wang Bo. Namun, dikarenakan Tuan Liu tidak memiliki uang cash dalam jumlah yang banyak, Wang Li meminta Tuan Liu untuk menyerahkan mobil yang mahal kepada mereka. Di sana, Wang Bo juga menyuruh Tuan Liu menandatangani sebuah surat pernyataan. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, Wang Bo dan Wang Li pergi menggunakan mobil Tuan Liu. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah kota. Dan di sana, Wang Li meminta kepada Wang Bo untuk ikut berdoa bersamanya. Namun karena Wang Bo tak mau ikut, Li berdoa seorang diri di depan kuil yang belum selesai pengerjaannya. Sementara itu, Wang Bo pergi menuju ke kuil lain dan di saat Li tengah berdoa, Wang Bo malah melakukan aksi pencurian lagi. Ia mengambil apa saja dari orang yang ia temui. Setelah selesai berdoa, Li dan Wang Bo kembali melanjutkan perjalanan mereka. Wang Bo yang senang menunjukkan hasil curian yang ia dapatkan barusan. Namun Li tidak menyukainya. Wang Li pun mencoba memperjelas lagi permintaannya. Di sana, ia meminta Wang Bo untuk benar-benar berhenti mencuri. Namun dikarenakan Wang Bo tak setuju akan hal itu, Wang Li dan Wang Bo pun terlibat pertengkaran. Dan dikarenakan hal itu, mobil yang mereka kendarai kehilangan kendali. Mereka hampir saja mengalami kecelakaan. Dikarenakan hal itu, Wang Bo pun menjadi sangat marah. Kemudian Wang Li pun memutuskan hubungannya dengan Wang Bo. Tak lupa ia meminta bagian hasil curiannya kepada Wang Bo. Mereka berdua pun terlibat perdebatan karena awalnya Wang Bo menolak memberikan bagian milik Wang Li. Namun dikarenakan Wang Li terus memaksanya, Wang Bo memberikan kartu ATM miliknya dan Wang Li pun keluar dari mobil itu. Sementara itu di tempat lain terlihat beberapa pekerja pembangun kuil sedang dalam perjalanan. Wang Li yang turun dari mobil kini tersesat kehilangan arah di padang pasir. Sementara itu salah satu pekerja yang diketahui bernama Chan Koi terlihat berbicara kepada mandornya. Chan bertanya kepada mandornya berapakah uang yang telah ia miliki selama ia ikut bekerja dengannya. Kemudian mandor tersebut menanyakan kepada sang bendahara dan uang yang Chan miliki berjumlah sekitar $60.000. Di saat Wang Li tengah berada di padang rumput, ia melihat Chan dan rombongannya. Meskipun tak ada satu orang pun yang memperdulikannya. Di saat Wang Li telah benar-benar putus asa, tiba-tiba Chan datang menemuinya. Dan akhirnya Wang Li terselamatkan. Wang Li langsung meminum air milik Chan karena ia sudah sangat kehausan. Kemudian Chan pun memberikan tumpangan kepada Wang Li dan di dalam perjalanan mereka berdua pun berbincang. Setelah sampai di sebuah desa, Li pun memberikan sejumlah uang untuk Chan, namun Chan menolaknya. Sebelum pergi meninggalkan Wang Li, Chan memberikan sebuah kalung jimat kepadanya.
Chan yang pulang telat langsung meminta uang bayaran kepada sang mandor. Ternyata Chan akan menggunakan uang tersebut untuk kembali ke kampung halamannya dan ia akan menikah. Karena ia akan pulang kampung, Chan pun berpamitan kepada teman-temannya yang ternyata adalah kumpulan serigala. Sepertinya Chan memang anak yang cukup spesial. Esokan harinya di sebuah stasiun, sekelompok orang yang berprofesi sebagai perampok tengah berkumpul dan mereka diketuai oleh orang yang bernama Paman Lee. Mereka sedang merencanakan sesuatu dan mereka tengah menunggu kereta datang ke stasiun itu. Terlihat seorang pemuda yang dijuluki Empat Mata yang merupakan salah satu anggota mereka yang baru saja bergabung. Sementara itu, Wang Bo kembali bertemu dengan Wang Li dan kali ini mereka telah berbaikan. Mereka juga tengah berada di stasiun dan akan melakukan perjalanan menggunakan kereta. Di saat yang bersamaan, ternyata Chan Koi juga akan pergi dengan kereta itu. Wang Li yang melihatnya menghampiri Chan dan mencoba untuk memperingatinya. Setelah itu, Wang Bo pun mengajak Wang Li untuk menjadikan Chan sebagai sasaran mereka. Saat masuk ke dalam kereta, Wang Bo dan Wang Li memutuskan untuk duduk bersama dengan Chan. Namun tak seperti Wang Bo, Wang Li melakukan hal itu supaya ia bisa melindungi Chan dari para perampok yang tengah mengintainya. Paman Li yang telah menjadikan Chan sebagai targetnya berusaha untuk duduk di dekatnya. Namun karena Wang Bo telah mengetahui niatnya, Wang Bo tidak membiarkan Paman Li duduk di sana dan membawanya pergi menjauh. Wang Bo yang telah mengetahui trik yang dimainkan oleh Paman Li menyuruhnya untuk tidak mengganggu Chan karena Chan sudah menjadi targetnya lebih dulu. Singkat cerita, kereta pun mulai berjalan. Wang Li dan Wang Bo mulai berbincang dengan Chan dan menanyakan mengapa Chan dengan bodohnya meneriakan bahwa dirinya membawa uang banyak. Kemudian Wang Bo pun menanyakan kepada Chan apakah mereka berdua terlihat seperti perampok. Chan dengan tegas mengatakan jika mereka berdua tak terlihat seperti perampok dan ia yakin jika mereka berdua adalah orang baik. Saat Wang Bo memarahinya karena sikapnya yang begitu polos, Chan mulai menceritakan tentang kampung halamannya yang berada jauh di atas gunung. Di sana, Chan mengatakan jika di kampungnya tidak ada yang namanya perampok. Bahkan setiap penduduk hanya mengunci peternakannya menggunakan sebongkah batu. Sementara itu di tempat lain, ternyata Paman Li yang tadi menyamar menjadi seorang kakek rentah untuk menjalankan aksinya. Namun karena penyamarannya telah diketahui, Paman Li pun kembali ke wujud aslinya. Di sana ia dibantu oleh seorang wanita yang bernama Xiao Yi. Xiao Yi tidak terima dengan perkataan rekannya yang dijuluki Number 2. Mereka berkelahi dan saling serang terjadi di sana. Namun sebelum mereka saling melukai, Paman Li menghentikan mereka dan menyuruh Number 2 untuk pergi melakukan aksinya. Kemudian Paman Li menyuruh Xiao Ye untuk memijitinya. Dan di waktu yang bersamaan, Number 2 dan si Mata Empat mulai melakukan aksinya untuk mencuri uang milik Chan. Untungnya aksi mereka berdua diketahui oleh Wang Bo dan Wang Bo pun langsung berusaha menghentikan mereka. Wang Bo dan si Mata Empat beradu kehebatan. Melihat Wang Li datang mendekat, Wang Bo pun langsung melemparkan tas milik Chan kepadanya. Mereka pun sempat menghentikan pertarungan karena ada polisi yang datang ke sana. Karena usahanya gagal, Number 2 dan Mata Empat pun pergi meninggalkan Wang Bo. Setelah kembali ke tempat duduknya, Wang Li pun memberikan obat luka di tubuhnya Chan akibat tersiram air panas tadi. Wang Li melakukannya dengan penuh ketulusan dan hal itu membuat Wang Bo yang melihatnya cemburu. Kemudian salah satu penumpang yang berada di dekat mereka dibuat terkejut karena dompet miliknya telah hilang. Chan yang mendengar hal itu merasa kasihan dan ia pun memberikan beberapa makanannya. Sore harinya, Chang Bo mendatangi sebuah restoran yang ada di gerbong kereta itu. Di sana, Wang Bu menunjukkan kemampuan tangannya yang luar biasa.
dan ia bisa mengupas telur dengan hanya memutarnya di dalam gelas. Melihat hal itu, Paman Li pun menghampiri Wang Bo dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun dikarenakan Wang Bo menolak tawarannya, Paman Li pun ikut menunjukkan kehebatan tangannya. Paman Li mampu mengupas cangkang telur mentah tanpa membuatnya pecah. Namun meskipun demikian, Wang Bo tetap menolak tawarannya. Dan Wang Bo malah mengatakan jika kedua rekan Paman Li telah berhasil ia kalahkan. Malam harinya, Paman Li yang marah sedang menghukum mata empat karena telah ceroboh bergerak tidak sesuai dengan perintahnya. Empat mata mencoba membela diri. Ia mengatakan jika semua ini adalah rencana number 2. Mendengar hal itu, number 2 pun marah karena empat mata mengkambing hitamkan dirinya. Paman Li yang tak mau mendengar alasan mereka berdua tetap menyuruh number 2 untuk bersujud. Sementara itu, Wang Bo terlihat sedang merencanakan sesuatu dan sepertinya ia akan mulai membodohi Chan. Wang Bo yang berpura-pura bersedih mulai memainkan dramanya. Dan di sana ia menceritakan kebohongan kepada Chan dengan mengatakan jika adiknya menderita kanker dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Chan yang sangat lugu percaya akan cerita tersebut. Sementara itu, number 2 terlihat masih bersama dengan Paman Li dan di sana ia meminta Paman Li untuk mempercayainya karena ia telah lama ikut bersama dengan Paman Li. Sedangkan Wang Bo dan Chan kembali ke tempat duduk mereka dan di sana Chan memilih untuk tidak menceritakan apapun kepada Li. Untuk menghilangkan sedikit kecurigaan Wang Li, Chan pun bernyanyi untuk menghibur kesedihannya setelah mendengar cerita Wang Bo. Setelah itu, Chan mengajak Wang Bo untuk pergi mengikutinya. Di sana, Wang Li merasa sedikit curiga. Ternyata, Chan memberikan sebagian uangnya kepada Wang Bo. Chan yang benar-benar polos mempercayai cerita bohong yang Wang Bo buat. Dan ia berniat untuk memberikan sebagian dari uangnya. Karena Wang Bo begitu cerdas, ia malah berpura-pura menolak uang tersebut. Namun setelah Chan benar-benar memaksanya, akhirnya Wang Bo pun menerimanya. Wang Li yang memang tidak berniat untuk mencuri uang Chan, mengambil kembali uang yang ada di tangan Wang Bo dan mengembalikannya kepada Chan. Selain mengembalikan uangnya, Wang Li juga mengatakan jika Wang Bo tadi hanyalah bercanda. Sementara itu, Paman Li yang masih kesal dengan kecerobohan rekannya tampaknya tengah merencanakan sesuatu. Kali ini, Paman Li meminta Xiao Yi untuk turun tangan dan mengambil uang milik Chan. Singkat cerita, Xiao Yi pun mulai bergerak dan ia akan memulai aksinya. Xiao Yi mulai mengamati daerah sekitar dan karena hari telah malam, semua penumpang di sana pun tengah tertidur. Merasa dalam keadaan aman, Xiao Yi mulai memainkan triknya. Dan ia menggunakan media rokok untuk memuluskan aksinya. Setelah rencana berhasil dan membuat sebagian penumpang panik, Xiao Ye pun mulai bergerak. Xiao Ye memanfaatkan situasi itu untuk mengambil uang yang ada di tasnya Chan. Wang Li pun langsung mengecek tas milik Chan. Dan di saat yang sama, beberapa petugas telah datang untuk mematikan api yang ada di sana. Kemudian Wang Li pun mulai mencari Xiao Ye. Namun Xiao Ye malah bertemu dengan Wang Bo. Dan Wang Bo pun langsung berusaha merebut uang milik Chan. Wang Bo dan Chan terlibat perkelahian. Dan pada akhirnya, Wang Bo berhasil mendapatkan uang itu kembali. Pertarungan mereka pun terhenti saat ada petugas yang lewat dan mereka berpura-pura sebagai sepasang kekasih. Meskipun telah mendapatkan uang itu, Wang Bo tidak mengatakannya kepada Wang Li dan ia malah mencegah Wang Li untuk mengejar Xiao Ye. Setelah itu, Wang Bo dan Wang Li kembali ke tempat duduk mereka. Di sana mereka berkomunikasi dengan teks pesan singkat. Di saat Li ke kamar mandi, Wang Bo memindahkan uang yang ia dapat tadi ke tas milik Li. Dan di sana, Chan masih belum menyadari jika uangnya telah hilang.
Wang Bo pun menghampiri Li dan di sana Wang Bo mengatakan jika mereka akan turun di stasiun berikutnya. Number 2 yang mengetahui hal itu berusaha memberitahu Paman Li. Di saat mereka turun, Wang Li masih sedikit ragu meninggalkan Chan seorang diri. Bo memberitahu jika uang milik Chan telah berada di tasnya. Li yang mengetahui hal itu berniat untuk mengembalikannya dan perdebatan di antara mereka berdua pun terjadi di sana. Untuk membela dirinya, Wang Bo mengatakan jika ia harus melakukan hal itu agar Chan mendapatkan pelajaran hidup yang berharga dan untuk berhati-hati lagi ke depannya. Meskipun telah mendengar semua penjelasan Wang Bo, Li tetap akan mengembalikan uang itu. Karena Li tetap ingin melakukan hal itu, Wang Bo pun menjadi marah dan menamparnya. Wang Li melakukan ini semua karena ia ingin berubah dan menjalani hidup dengan normal. Karena saat ini ia tengah mengandung dan tidak ingin anaknya hidup menderita. Di saat mereka tengah berdebat, tiba-tiba pemuda yang di kereta tadi datang dan memberitahu jika Chan tengah mencari mereka. Karena keputusan Wang Li sudah benar-benar matang, ia pun pergi meninggalkan Wang Bo. Agar Chan mencurigainya, Wang Li memainkan triknya dan berpura-pura memainkan sulap agar ia dapat mengembalikan uang milik Chan yang ada di tasnya. Wang Li mantap memutuskan untuk kembali ke kereta. Dan setelah itu Wang Bo ternyata juga ikut naik ke dalam kereta. Wang Bo yang tengah merenung pun masuk ke dalam sebuah diskotik. Xiao Ye yang melihat kedatangan Wang Bo menghampirinya dan mencoba untuk menggodanya. Namun dikarenakan suasana hati Wang Bo sedang tidak bagus, ia menyuruh Xiao Ye untuk pergi meninggalkannya. Namun dikarenakan Xiao Ye sedang merencanakan sesuatu, ia pun mengajak Wang Bo untuk bertaruh dengannya. Wang Bo pun menyetujuinya. Mereka akan memperebutkan gelas yang ada di sana dan siapa yang lebih dulu melakukannya akan menjadi pemenangnya. Peraturannya, Wang Bo akan melemparkan es batu ke atas dan jika es itu telah jatuh ke dalam gelas, maka pertandingan akan dimulai. Saat pertandingan dimulai, Xiao Ye lebih dulu mendapatkan gelas tersebut. Dengan bangga, ia pun meminum isi gelas tersebut karena ia beranggapan ia telah menang. Sementara itu, Paman Li pergi dari tempat tersebut. Xiao Ye menganggap jika dirinya telah menang dan menagih janji Wang Bo yang akan menemaninya malam ini. Namun ternyata Wang Bo telah memasukkan obat ke dalam minuman tadi dan Xiao Ye pun menjadi tak sadarkan diri. Diketahui ternyata pemuda tadi yang duduk di sampingnya Wang Bo adalah seorang polisi. Polisi itu terlihat tengah mengintai seseorang. Dan dari sketsanya terlihat bahwa itu sangat mirip dengan Wang Bo dan Wang Li. Wang Li yang berusaha melindungi tas milik Chan menggunakannya sebagai bantal. Kemudian Wang Li pun sedikit tersenyum saat mendapatkan pesan dari Wang Bo yang mengatakan jika ia ikut naik ke dalam kereta. Tak terasa hari pun telah pagi. Wang Bo yang tengah tertidur dihampiri oleh anak buah Paman Li yang menantangnya. Mereka bertiga pun naik ke atap kereta dan di sana Wang Bo menantang mereka untuk beradu nyali dengannya. Si empat mata yang kali ini melawan Wang Bo berdiri tegap di samping Wang Bo. Siapa saja yang menghindar lebih dulu akan kalah dan yang bertahan akan menjadi pemenangnya. Di detik-detik terakhir saat akan masuk ke terowongan, empat mata kalah dan Wang Bo berhasil memenangkan tantangan itu. Ternyata Wang Bo menggunakan rambut palsu untuk menutupi penyamarannya. Namun tiba-tiba Wang Bo diserang. Dan ia hampir saja jatuh. Untungnya Paman Li menyelamatkannya. Paman Li memaksa Wong untuk bergabung dengannya. Namun Wang Bo tetap menolak dan ia lebih memilih untuk dilepas daripada bergabung dengan Li. Empat mata dan Number 2 meminta Paman Li untuk segera menjatuhkan Wang Bo. Namun akhirnya Paman Li tetap menyelamatkannya. Mereka pun masuk kembali ke dalam kereta. Sebelum Wang Bo pergi, Paman Li mencoba memperingatinya untuk terus menjaga Chan. Karena jika Wang Bo lengah, maka Paman Li akan mengambil uangnya.
Sementara itu, saat kedua anak buahnya kembali, Paman Li pun merasa kecewa dengan empat mata yang lagi-lagi kalah dengan Wang Bo. Sebagai hukumannya, Paman Li mematahkan beberapa jari milik empat mata. Wang Bo kembali ke kursi tempat di mana Wang Li dan Chan berada. Kemudian Wang Bo memberitahu jika saat ini Paman Li dan Xiao Ye akan terus memperhatikan Chan. Lalu terlihat Paman Li mencari kursi dan ia duduk dekat dengan mereka. Melihat hal itu, Wang Li dan Wang Bo mulai berhati-hati dan terus mengawasi tas milik Chan. Tak lama kemudian terdengar pengumuman yang sedang mencari pendonor darah. Chan yang mendengar hal itu berniat untuk mendonorkan darahnya. Karena Chan akan pergi, Wang Bo berusaha mencegahnya. Namun Chan tetap bersikeras untuk pergi mendonorkan darahnya. Karena tak ada pilihan lain, Wang Bo pun memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan Chan. Paman Li terus mengawasi langkah kaki Chan dan sepertinya mereka telah merencanakan sesuatu. Saat Wang Bo berjalan tepat di belakang Chan, pandangannya pun sempat teralihkan. Dan pada saat kereta memasuki sebuah terowongan, Wang Bo pun menjadi panik karena Chan telah jauh di depannya. Xiao Ye berusaha menghalanginya, namun Wang Bo bukanlah tandingannya. Meskipun Wang Bo berhasil mengejar Chan, namun kali ini ia kalah. Wang Bo kembali menemui Wang Li dan memberitahukan kepadanya. Ternyata benar, anak buahnya Paman Li telah berhasil merebut uang milik Chan. Namun betapa terkejutnya Paman Li setelah mengetahui jika uang itu ternyata adalah uang palsu. Paman Li langsung menghampiri Wang Bo dan memberitahukan padanya jika bungkusan itu berisi uang persembahan. Mendengar hal itu, Wang Bo dan Wang Li pun terkejut. Dan di sana Paman Li mencoba memperingati mereka. Setelah dicek benar, ternyata uang itu hanyalah uang mainan. Di tempat lain, sang polisi telah berhasil menemukan dan mengungkap sketsa wajah yang ia miliki. Dan di saat yang bersamaan, para perampok bertopeng datang ke gerbong kereta itu. Di tempat lain, Chan terlihat tengah melakukan donor darah. Para perampok bertopeng itu mengancam semua penumpang untuk memberikan harta benda milik mereka. Salah satu perampok mendatangi Wang Bo dan Wang Li. Namun Wang Bo malah mempermainkannya dan berbicara seperti orang gagap. Kemudian para perampok itu mengambil bungkusan uang mainan tadi. Dan setelah mengetahui isinya, para perampok itu malah menjadi bahan tertawaan para penumpang. Karena tak terima, para perampok itu mendatangi seorang perempuan yang ada di dekat sana. Dia pun mengancam wanita itu dan berniat akan melakukan sesuatu. Namun saat perampok itu memegang punggung sang wanita, terdapat senjata di belakangnya. Dan ternyata wanita itu adalah seorang polisi. Semua yang dicurigai pun ditangkap. Di sebuah ruangan, Xiao Ye menyamar menjadi seorang polisi dan ia sedang bersama dengan Paman Li. Mereka sedang merencanakan bagaimana caranya agar dapat kabur dari para polisi. Sambil diborgol oleh Xiao Ye, Paman Li pun mulai berpikir dan menyusun rencananya. Di tempat lain, Wang Bo dan Wang Li terlihat sedang diinterogasi oleh beberapa polisi. Kemudian salah satu polisi memberitahu mereka jika Chan saat ini tengah pingsan dan tak sadarkan diri akibat donor darah yang ia lakukan. Mendengar hal itu, mereka berdua pun langsung menemui Chan. Dan di sana Wang Li berharap jika Chan akan tidur selamanya karena ia tidak mau Chan kecewa saat mengetahui uangnya itu telah hilang. Mendengar hal itu, Wang Bo berusaha menenangkan Chan dan mengajaknya untuk segera pergi saat kereta berhenti. Namun tiba-tiba, polisi yang memiliki sketsa gambar wajah Wang Li dan Wang Bo datang ke sana. Ternyata polisi itulah yang telah menukar uang milik Chan dan hal itu ia lakukan tanpa sepengetahuan mereka. Ia yang telah mengetahui siapa Wang Li dan Wang Bo sebenarnya. Dan mereka pun menjelaskan mengapa mereka ingin terus menjaga Chan. Mendengar hal itu, Wang Li pun memberitahu jika saat ini ia sedang hamil, ia akan berubah menjalani hidup yang lebih baik. Dan polisi pun respect dengan kebaikan yang mereka lakukan. Wang Bo merasa sangat bodoh karena selama ini ia telah tertipu dengan uang yang telah ditukar.
Wang Bo meminta kepada polisi untuk tidak menceritakannya kepada Chan. Setelah selesai berbincang dengan mereka berdua, polisi itu pun keluar. Sebenarnya, ia sangat ingin melepaskan mereka berdua. Di ruangan lain, Paman Li dan juga Xiao Ye akan segera memulai rencana mereka. Xiao Ye pun keluar dan memberitahu kepada polisi jika ia telah memborgol Paman Li. Meskipun demikian, polisi itu menyuruh anak buahnya untuk mengganti borgol milik Paman Li. Wang Bo dan Wang Li tengah memikirkan apakah mereka akan pasrah ditangkap polisi ataukah mereka akan berusaha kabur. Meskipun borgolnya telah diganti, Paman Li masih dapat melepaskannya dan ia berencana kabur melalui ventilasi. Dan ternyata hal itu juga dilakukan oleh Wang Bo dan juga Wang Li. Melihat mereka telah pergi, Paman Li sempat mencuri tas milik Chan. Untungnya Wang Li mengetahui jika Paman Li telah mencuri tas milik Chan. Wang Li berusaha merebutnya kembali, namun Wang Bo menahannya dan menyuruh Li untuk segera pergi, dan ialah yang akan segera mengurusnya. Mendengar hal itu, Wang Li naik ke atas. Sebelum ia pergi, ia memberikan kalung pemberian Chan kepada Wang Bo. Wang Bo terus menghadang langkah Paman Li dan menyuruhnya mengembalikan tas milik Chan. Sementara itu, Wang Li berhasil turun dengan selamat dari kereta itu. Karena Paman Li menolak permintaan Wang Bo, mereka berdua pun berkelahi. Kereta telah sampai ke stasiun, dan saat kereta berhenti, semua penjahat tadi dibawa oleh para polisi. Seorang kakek buta dihentikan oleh polisi, dan ternyata kakek itu adalah Paman Li yang menyamar. 5 bulan kemudian, sang polisi datang menemui Wang Li yang tengah makan di restoran. Polisi itu menyuruh Wang Li untuk tidak menunggu Wang Bo. Dan ia pun menceritakan jika Wang Bo ternyata telah meninggal saat berhadapan dengan Paman Li. Dan film pun selesai.